Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang perangkat keras jaringan dan internet dan macam-macam interaksi dengan antarmuka standar berbagai piranti. KD Pengetahuan 3.1 mengenal pemungsian perangkat keras dan sistem operasi serta aplikasi. KD Keterampilan yaitu 4.1.3 menjelaskan macam-macam interaksi dengan antarmuka standar berbagai piranti. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan perangkat keras, jaringan, dan internet. Peserta didik mampu menjelaskan macam-macam interaksi dengan antarmuka standar berbagai piranti. Itu dua tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Itu perangkat keras, jaringan, dan internet. Perangkat jaringan memungkinkan komputer terhubung dengan komputer lain dalam jaringan lokal atau LAN. Itu perangkat jaringan. Lalu perangkat internet itu digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet dan membuat pengguna dapat mengakses internet dari komputer tersebut. Nah, ini perangkat jaringan yang pertama, jaringan internet yang pertama yaitu modem. Panjangan dari modulator demodulator. Nah, ini adalah modemnya, nak ya. Jenis-jenis modemnya ya. Ada yang USB, ada yang Prolink dan sebagainya ini ya. Itu modem. Modem berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog, misalnya sinyal listrik atau gelombang radio, dan mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Itu modem, nak ya. Jadi terus yang kedua yaitu LAN card. LAN card atau Local Area Network atau kartu jaringan ya. Ini kartu jaringan ya. LAN card berfungsi untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain dalam jaringan lokal. Kartu jaringan memungkinkan dua komputer dalam jaringan lokal saling berkomunikasi serta bertukar data dan informasi. Kartu jaringan biasanya dilengkapi dengan port untuk konektor RJ45 ya. Kabel UTP merupakan kabel yang umum digunakan untuk menghubungkan komputer dalam jaringan lokal. Jadi LAN card itu dia menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain dalam jaringan. Jadi bisa berkomunikasi dan bertukar data secara bersama-sama. Misalnya bertukar itu data, informasi atau berbagi printer secara bersama-sama. Nah, ini konektor RJ45. Ini kabel UTP-nya ya. Nah, ini kabel UTP akan dimasukkan ke dalam konektor RJ45 itu ya. Selanjutnya yaitu Bluetooth yang ketiga. Bluetooth ada yang USB atau yang ada di dalam komputer ya, card dalam bentuk card ya. Itu ya, jenis Bluetooth ya. Bluetooth adalah teknologi komunikasi nirkabel tanpa kabel yang beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz. Bluetooth dapat berupa card atau USB adapter yang dipasang pada perangkat. Teknologi Bluetooth dapat mengirimkan data melalui jaringan tanpa kabel sampai pada jarak jangkauan 100 meter. Teknologi ini umumnya digunakan untuk koneksi perangkat ke perangkat ya. Komputer ke komputer maksudnya atau peer to peer, misalnya antar dua smartphone, komputer dengan printer, smartphone dengan headset. Nah, itu ya. Jadi teknologi Bluetooth ya, kalian pasti tahu ya, pernah makanya misalnya di handphone kalian Bluetooth untuk berbagi informasi ya. Tuh ya. Terus yang keempat itu WiFi card, wireless fidelity atau kartu WiFi ya. Nah, ini jenis dari WiFi. Ada yang dalam bentuk card ya. Ada yang dalam bentuk USB. Ini kita colokkan di USB komputer kita atau laptop kita, atau yang tertanam di motherboard ya. Itu. WiFi card digunakan agar komputer dapat menangkap sinyal WiFi dari titik hotspot dalam jaringan LAN atau internet. Kartu tersebut dipasang pada komputer atau laptop sehingga memungkinkan komputer atau laptop terhubung dengan jaringan LAN atau internet serta memungkinkan pengguna mengakses internet. Nah, hotspot adalah tempat yang dijangkau oleh sinyal WiFi itu ya, itu hotspot ya. Hub. Nah, ini ya.
Hub adalah fungsi utamanya itu adalah penghubung antara satu komputer dengan komputer lain dalam satu jaringan. Serta hub terdiri dari beberapa port Ethernet. Komputer-komputer yang terhubung melalui hub bisa berkomunikasi satu sama lain ya. Sebagai contoh ini ya. Nah ini ya hub ini ya. Jadi bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Ini portnya ya. Nah, sekarang macam-macam interaksi dengan antarmuka standar berbagai piranti. Antarmuka atau interface adalah konsep bagaimana komputer dan manusia sebagai pengguna saling berinteraksi. Interaksi tersebut mencakup bagaimana pengguna memberikan perintah kepada komputer dan bagaimana komputer menerima perintah serta menampilkan respon yang dihasilkan kepada pengguna. Interaksi tersebut membutuhkan media antarmuka ya. Jadi antarmuka itu adalah konsep bagaimana komputer dan manusia sebagai pengguna saling berinteraksi ya. Jadi jenis-jenis antarmuka yang umum digunakan yang pertama yaitu Character User Interface atau CUI. Nah ini tapi dia dalam bentuk karakter ya atau teks. Karakter User Interface atau CUI adalah antarmuka yang berbentuk karakter-karakter teks sehingga komputer yang berinteraksi dengan pengguna melalui karakter teks yang ditampilkan di layar monitor dan sebaliknya. Pengguna juga memberikan perintah dalam bentuk karakter teks hanya dalam bentuk karakter, tidak dalam bentuk gambar. Nah ya, CUI merupakan bentuk antarmuka yang paling tua dan tentu saja memiliki banyak kelemahan. CUI mempunyai beberapa keterbatasan ya dalam hal bentuk informasi yang dapat ditampilkan kepada pengguna. Pengguna diharuskan menghafalkan semua perintah yang dapat diterima oleh komputer sehingga akan menyulitkan bagi pengguna pemula. Bagi kita yang belum terbiasa akan sulit ya karena harus menghafalkan perintah dulu baru bisa dia ya menampilkan informasi dalam bentuk karakter teks itu ya. Karakter User Interface atau CUI. Yang kedua ya jenis antarmuka yang digunakan yaitu Graphic User Interface atau GUI. Jadi bisa dalam bentuk gambar, icon dan sebagainya ini tampilannya nak ya. Jadi Graphic User Interface atau GUI merupakan antarmuka yang dikembangkan untuk menghilangkan kelemahan yang dimiliki antarmuka jenis CUI karena CUI ini hanya berupa karakter teks ya. GUI berinteraksi dengan pengguna menggunakan tampilan berupa grafis di layar monitor. Tampilan grafis tersebut dapat berupa icon, bar navigasi, gambar, tombol dan lain sebagainya. Pengguna kemudian memberikan perintah dengan cara memilih dan mengklik pointer mouse atau menyentuh layar jika monitor menggunakan teknologi layar sentuh ya. Jadi kita bisa menyentuh layar kalau kita menggunakan layar touchscreen ya. Aplikasi yang dijalankan di sistem operasi ini seperti Microsoft Word, Excel, ada Photoshop merupakan contoh aplikasi yang menggunakan antarmuka jenis GUI. Nah itu ada banyak lagi ya aplikasi yang bisa digunakan di Graphic User Interface atau GUI. Jenis antarmuka yang umum digunakan yang ketiga yaitu Natural Language atau bahasa natural. Nah ini sebagai contoh ini aplikasi Cortana. Dan ini adanya di Windows 10 nah ya. Hi, I'm Cortana, ask me a question. Bahasa natural sebagai antarmuka mempunyai pengertian bahwa manusia dapat berinteraksi dengan komputer dengan cara berbicara. Pengguna memberikan perintah melalui kata-kata dan komputer akan memberikan respon dengan cara mengeluarkan suara dalam bahasa yang dimengerti oleh pengguna. Jadi itu komputer itu dan manusia bisa berinteraksi dengan cara berbicara nak ya. Jadi kita bisa mengeluarkan perintah kita melalui kata-kata dan komputer akan memberikan respon ya. Oleh karena itu antarmuka bahasa natural sering juga disebut antarmuka percakapan atau conversational interface. Antarmuka jenis ini sudah digunakan pada aplikasi Hey Siri dalam produk keluaran Apple dan aplikasi Cortana yang dikembangkan oleh Microsoft. Nah ini ya, biasanya digunakan di Windows 10 nah ya aplikasi Cortana ya. Antarmuka bahasa natural juga memiliki kelemahan ya. Pengguna dituntut untuk mengetahui format bahasa perintah yang dapat diterima dan dimengerti oleh komputer ya. Kita jadi harus mengetahui format bahasa perintahnya ya.
sehingga bagi pengguna pemula akan mengalami kesulitan. Berbeda dengan GUI tadi, dia kan ada petunjuknya ya, dalam bentuk gambar, icon, dan sebagainya. Jenis antarmuka yang umum digunakan yang keempat yaitu menu driven ya. Nah ini tampilannya, ini ada ATM ya dan sebagainya ini ya. Jadi antarmuka menu driven banyak digunakan pada komputer yang digunakan untuk pelayanan tertentu, seperti pada ATM, mesin tiket, stasiun kereta api, layanan self check-in di bandara, dan kios-kios informasi di tempat-tempat tertentu. Antarmuka jenis ini menggunakan rangkaian menu yang dapat dipilih oleh pengguna dengan cara menekan tombol yang tersedia atau layar dapat disentuh atau touchscreen ya. Jadi ada dua cara ya, bisa dengan cara menekan tombol ataupun dengan sentuhan atau touchscreen. Antarmuka menu driven umumnya hanya digunakan untuk komputer dengan tujuan penggunaan tertentu saja, misalnya untuk tadi seperti ATM, tiket, ya, layanan self check-in di bandara dan lain sebagainya ya. Jenis-jenis antarmuka yang umum digunakan yang kelima yaitu mobile UI atau mobile user interface. Nah ini handphone ibaratnya ya. Nah dia dalam bentuk icon-icon ya. Nah gambar ya. Mobile user interface atau mobile UI adalah antarmuka yang jenis grafis yang umumnya digunakan pada layar touchscreen di perangkat mobile seperti smartphone atau tablet ya, yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan aplikasi, fitur-fitur, dan fungsi-fungsi yang ada di perangkat mobile tersebut. Berbeda dengan layar monitor, perangkat mobile umumnya memiliki lebar layar yang terbatas ya, sehingga ukuran dan fitur touchscreen menjadi pertimbangan utama ketika mendesain mobile UI agar mudah digunakan, dapat dibaca dengan jelas dan konsisten. Jadi misalnya hanya berupa gambar saja ya. Jadi kita harus memahami, gambar ini misalnya Chrome, berarti kita klik ini misalnya ya. Jadi mobile UI ini tuh itu jenis grafis yang diumumkan pada layar perangkat mobile seperti smartphone ya. Oke anak-anak, yaitu yang kita bahas tadi, yaitu yang pertama perangkat keras jaringan dan internet ya. Ada modem ya. Ada apa lagi? Modem, LAN card ya. Terus ada Bluetooth, kartu WiFi, ada hub itu ya. Terus antarmukanya ada CUI ya, GUI, terus bahasa natural, menu driven, dan mobile UI. Nah itu anak-anak ya, silahkan kalian pelajari materi ini. Jadi tugasnya nanti ya, setelah kalian mempelajari materi ini akan ibu kirim tugasnya melalui classroom. Oke anak-anak, terima kasih. Tetap semangat walaupun dalam masa pandemi COVID-19 ini. Ibu akhiri nak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.